Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessie Claudia Tupamahu, kelas 5A dengan NIM 151421114. Di video kali ini saya akan menjelaskan dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Media dan Sumber Belajar dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Rustam I. Husain, SAG MPD. Baiklah, yang pertama adalah pengertian dari media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sesuatu yang dapat menyalurkan pesan atau menyampaikan pesan, dapat merangsang perasaan, pikiran, dan juga kemauan siswa sehingga mendorong terciptanya proses belajar pada diri siswa. Nah, menurut Hamalik dalam buku Azhar Asyad, pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Nah, media pembelajaran sendiri memiliki jenis yang berbeda-beda. Secara umum, media bercirikan 3 pokok unsur, yaitu suara, visual, dan gerak. Nah, menurut Rudy Bretas, ada 7 klasifikasi media, yaitu media audiovisual gerak, seperti film suara, pita video, film, dan TV. Nah, sedangkan media audiovisual diam itu seperti film rangkai suara dan halaman suara. Nah, lalu yang ketiga itu ada audio semi gerak seperti tulisan jauh bersuara. Lalu yang keempat ada media visual bergerak, nah seperti film bisu. Yang kelima ada media visual diam seperti halaman cetak, foto, mikrofon, slide bisu. Yang keenam ada media audio seperti radio, telepon, dan pita video. Dan yang terakhir yaitu media cetak seperti buku, modul, dan bahan ajar mandiri. Nah, lalu ada beberapa landasan penggunaan media dan juga sumber belajar. Nah, yang pertama adalah landasan filosofis. Nah, secara filosofis ada pandangan yang menyatakan bahwa teknologi akan mengerus humanisasi, yaitu pandangan tersebut juga merasuk ke dalam dunia pendidikan. Guru dapat menyusun strategi pembelajaran terbaik untuk dapat memadupadankan potensi peserta didik dengan kemudahan teknologi. Dengan memanfaatkan potensi kedua hal tersebut, maka terciptanya capaian pembelajaran dapat diraih dengan maksimal. Nah, selain itu kemajuan teknologi juga dapat menjadi langkah awal terwujudnya kemajuan di dunia pendidikan untuk masa sekarang dan yang akan datang. Nah, yang kedua yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis adalah penggunaan yang didasarkan pada karakteristik dan juga perilaku siswa. Diadakan pemilihan media yang tepat sehingga dapat menarik perhatian siswa serta memberikan kejelasan objek yang diamatinya. Bahan pembelajaran yang akan diterima itu atau yang akan diajarkan itu sesuai dengan pengalaman siswa. Sehingga kajian psikologis menyatakan bahwa anak akan lebih mudah mempelajari hal yang konkret daripada yang abstrak. Nah, setiap peserta didik juga memiliki karakteristik masing-masing. Setiap individu menunjukkan kebiasaan belajar yang berbeda-beda. Keterbedaan tersebutlah yang memicu pendidik untuk meninjau media pembelajaran yang akan diajarkan. Dan yang terakhir yaitu landasan teknologis. Landasan teknologis merupakan penggunaan yang didasarkan pada teknologi pembelajaran. Nah, teknologi pembelajaran adalah teori dan praktik perancangan, pengembangan, penerapan, pengelolaan, penilaian proses, dan sumber belajar. Nah, jadi teknologi pembelajaran ini merupakan proses kompleks yang terpadu yang melibatkan orang, prosedur ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari cara pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah-masalah dalam situasi di mana kegiatan belajar itu mempunyai tujuan dan terkontrol. Nah, fleksibilitas teknologi dalam pembelajaran dapat memberikan berbagai kemudahan dalam dunia pendidikan. Kemudahan tersebut itu juga menjadi jawaban atas stagnansi media pembelajaran tradisional yang mulai kurang efektif. Nah, lalu ada landasan empiris. Nah, landasan empiris ini didasarkan pada berbagai temuan yang menunjukkan bahwa ada interaksi antara penggunaan media pembelajaran dan karakteristik belajar siswa dalam menentukan hasil belajar. Artinya, siswa ini akan mendapat keuntungan yang signifikan bila ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai dengan karakteristik atau tipe gaya belajarnya nih. Siswa yang memiliki tipe belajar yang visual akan lebih memperoleh keuntungan bila mempelajari menggunakan media visual seperti gambar,
diagram video atau film. Nah, sementara siswa yang memiliki tipe belajar auditif akan lebih suka belajar dengan media audio seperti radio, rekaman suara, atau ceramah guru. Nah, akan lebih tepat menguntungkan siswa dari kedua tipe tersebut jika menggunakan media audiovisual. Nah, selanjutnya adalah kriteria pemilihan media pembelajaran. Nah, adapun beberapa kriteria media pembelajaran yang sesuai harus diusahakan minimum berpedoman atau memperhatikan dalam tiap kriteria. Nah, yang pertama itu ketepatannya menggunakan tujuan pembelajaran. Media belajar mengajar yang dipilih itu berdasarkan tiap-tiap tujuan belajar mengajar yang telah disepakati sebelumnya. Nah, tiap tujuannya itu isinya ialah yakni analisa, aplikasi, unsur pemahaman, buatan, lebih memungkinkannya dipergunakan oleh media belajar mengajar. Nah, yang kedua itu dukungan pada isi dari bahan ajar. Nah, bahan pembelajaran yang bersifat fakta, konsep, prinsip, serta generalisasi sangatlah membutuhkan bantuannya media supaya makin mudah untuk dipahami oleh anak-anak. Nah, yang ketiga itu kemudahannya mendapatkan media pembelajaran. Media yang dibutuhkan itu mudah didapatkan, setidaknya mudah dibentuk sang pengajar atau sang guru dalam saat mengajar. Lalu media grafis biasanya itu bisa dibentuk oleh pendidik tanpa foto yang tidak mudah penggunanya serta sederhana. Lalu yang keempat adalah keterampilan mengajar pada penggunaannya. Nah, apa saja ragamnya media yang dibutuhkan? Utamanya merupakan pendidik bisa menggunakannya pada tahap belajar mengajar. Nah, kegunaan serta nilai yang dibutuhkan bukanlah dalam media pembelajaran tersebut, namun efek menurut penggunaannya saat sang pengajar atau sang pendidik dalam waktu terjadinya hubungan belajar antara anak didik itu menggunakan lingkungan yang di sekitarnya. Adanya komputer, OHP, film proyektor, serta indera canggih lainnya apabila pengajar bisa menggunakannya pada proses pembelajaran untuk menaikkan kualitas pedagogi atau pengajaran. Nah, sejumlah kriteria khusus lainnya dalam memilih media pembelajaran yang tepat itu dirumuskan dalam satu kata, yaitu action, yaitu akronim dari access, cost, technology, interactivity, organization, and novelty. Nah, akses adalah misalnya kita ingin lebih mudah menggunakan media internet. Nah, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah ada saluran untuk koneksi internet, adakah jaringan teleponnya. Akses juga ini menyangkut aspek kebijakan, misalnya apakah murid diizinkan untuk menggunakan komputer yang terhubung ke internet, atau apakah murid diizinkan untuk membawakan ponsel ke sekolah untuk menggunakan internet tersebut. Nah, jangan hanya kepala sekolah saja yang boleh menggunakan internet ya teman-teman, tetapi juga guru, karyawan, dan murid. Bahkan murid itu lebih penting untuk memperoleh akses. Nah, yang kedua yaitu biaya. Biaya juga harus menjadi bahan pertimbangan. Banyak jenis media yang dapat menjadi pilihan kita. Namun biaya itu harus kita hitung dengan aspek manfaatnya, sebab semakin banyak yang menggunakan maka unit cost dari sebuah media akan semakin menurun. Nah, yang ketiga itu teknologi. Katakanlah kita ingin menggunakan media audiovisual untuk di kelas. Nah, perlu adanya kita pertimbangkan apakah ada aliran listriknya, apakah voltase listriknya cukup dan sesuai atau mumpuni, dan bagaimana cara mengoperasikannya. Nah, yang keempat adalah interaktif. Media yang baik adalah yang dapat memunculkan komunikasi dua arah atau interaktif. Semua kegiatan pembelajaran yang akan dikembangkan oleh guru tentu saja memerlukan media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, yang kelima adalah organisasi. Pertimbangan yang juga penting adalah dukungan organisasi, misalnya apakah pimpinan sekolah atau pimpinan yayasan mendukung, bagaimana perorganisasiannya, apakah di sekolah tersedia sarana yang disebut pusat sumber belajar. Nah, yang terakhir yaitu novelty. Nah, kebaruan dari media yang akan dipilih juga harus menjadi pertimbangan, sebab media yang lebih baru ini biasanya lebih baik dan lebih menarik bagi siswa. Dick and Carey menyebutkan bahwa di samping kesesuaian dengan tujuan perilaku belajarnya, setidaknya masih ada 4 faktor lagi yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media. Pertama adalah ketersediaan sumber setempat. Yang kedua adalah apakah untuk membeli atau memproduksi sendiri tersebut ada dana, tenaga, dan fasilitasnya. Yang ketiga adalah faktor yang menyangkut keluasan, kepraktisan, dan ketahanan media yang bersangkutan untuk waktu yang lama.